Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Kusandria, NPM 17121036 dari Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan lainnya. Jadi lembaga keuangan bank itu lebih ke menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi mereka itu lebih kompleks untuk tugasnya atau jasa keuangannya. Sedangkan lembaga keuangan lainnya itu hanya salah satu jasa yang ditawarkan untuk mengolah keuangannya, atau bisa dia cuman menyalurkan, bisa dia cuman menghimpun saja. Itulah perbedaannya. Oke, lalu apa saja sih contoh dari lembaga keuangan bank? Jadi contohnya itu ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Jadi bank sentral itu sendiri dikelola oleh Bank Indonesia atau BI kita sebutnya, dan bank umum itu kayak BNI, BRI dan sebagainya. Lalu apa sih lembaga keuangan lainnya? Jadi lembaga keuangan lainnya itu seperti perkreditan, lalu ada di sana ada kayak leasing dan segala macam, ada juga koperasi, simpan pinjam. Itu yang dinamakan lembaga keuangan lainnya. Oke, pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan tentang analisis Camils. Oke, langsung saja saya jawab. Untuk analisis Camils ini yaitu analisis yang sangat berpengaruh kepada keuangan bank dan juga berpengaruh kepada keadaan kesehatan bank itu sendiri. Jadi analisis Camils ini juga sering digunakan sebagai acuan atau analisis terhadap bank-bank yang ada di Indonesia, termasuk bank umum terutama. Jadi Bank Indonesia sudah menentukan beberapa faktor-faktor untuk sebagai acuan atau penilaian dalam penentuan kesehatan bank yang ada di Indonesia. Jadi untuk faktor yang pertama yaitu kapital. Kapital di sini yaitu membandingkan antara modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut risiko yang dihitung dari bank itu sendiri. Oke, untuk yang kedua yaitu indikator aset. Indikator kualitas aset yang dipakai adalah rasio kualitas produktif bermasalah dengan aktiva produktif, NPL. Rumus NPL sama dengan kualitas produktif bermasalah dibagi aktiva produktif. Faktor yang ketiga yaitu faktor manajemen. Di sini faktor manajemen yaitu faktor dari manusianya, bagaimana manusia itu menyelesaikan masalah dengan pendidikan yang sudah dicapainya dan pengalaman yang sudah dicapai sebelumnya. Oke, untuk faktor yang keempat yaitu faktor earning, di mana indikator yang dipakai adalah BO atau PO yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi dan biaya intermediasi terhadap operasi yang diperoleh bank, dan NIM yang diperoleh dengan membandingkan pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Oke, untuk faktor yang kelima yaitu faktor liquidity. Yang digunakan di sini adalah loan to deposit ratio atau LDR. Di sini LDR diperoleh dari membandingkan antara seluruh penempatan dan seluruh dana yang berhasil dihimpun ditambah dengan modal sendiri. Sedangkan GWM merupakan perbandingan giro pada Bank Indonesia dengan seluruh dana yang berhasil dihimpun. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu
Tujuan utama didirikan suatu bank itu adalah mencapai survive. Namun ada kalanya bank itu ada yang tidak sehat. Lalu sebutkan macam-macam penggabungan bank yang ada di Indonesia. Oke, untuk penggabungan bank yang pertama yaitu merger, di mana mempertahankan salah satu bank dan membubarkan salah satunya. Pada satu contoh, ketika bank A dan B akan merger, mereka hanya mempertahankan bank A saja, dan sedangkan bank B akan dibubarkan. Oke, untuk penggabungan yang kedua yaitu konsolidasi, di mana mereka membuat bank baru. Jadi contohnya itu jika ada bank A dan bank B berkonsolidasi, mereka akan membubarkan keduanya. Bank A dan bank B akan dibubarkan dan membentuk bank baru yaitu bank C. Oke, untuk yang ketiga yaitu penggabungan akuisisi, yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Jadi suatu contoh nih, pemilikan bank A diambil alih oleh pihak pemilik bank B. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada salah kata saya mohon pun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.